Ngakak, belum juga koalisi terbentuk, tapi kapal PKS, Demokrat, dan Nasdem sudah mulai goyang. Jalan Nasdem yang mau memajukan Anies sebagai capres pada Pilpres tahun 2024 mendatang sepertinya bakal terjadi. Pasalnya, hingga sekarang tarik-menarik kepentingan antara partai itu dengan partai lain yang juga calon pengusung Anies yakni PKS dan Partai Demokrat masih terjadi. Lantas, kepentingan apakah itu? Soal apalagi kalau bukan siapa yang akan jadi cawapres? Ketika partai tersebut punya cawapres masing-masing. Nasdem pingin cawapres Anies dari kalangan non-parpol, dan itu mengarah ke Panglima TNI Andika Perkasa. Karena Paloh menyadari cukup banyak warga di negeri ini yang ingin dipimpin oleh tokoh yang berasal dari kalangan militer. Sementara PKS menyodorkan 3 nama kadernya untuk menjadi pendamping Anies yakni Aher, Irwan Prayitno, dan Hidayat Nur Wahid. Agak unik memang PKS ini. Partai lain cuma menyodorkan 1 nama untuk diusung sebagai cawapres. Partai ini malah menyodorkan 3 nama sekaligus. Emang dia pikir presiden itu boleh poligami apa? Boleh punya cawapres 2? Hahaha. Tidak, Ferguson. Di mana-mana, di seluruh dunia setiap presiden itu wakilnya hanya 1. Nah, setelah menyadari cawapresnya yang terlalu banyak tersebut, PKS lantas hanya mengusulkan nama Aher saja. Mau tidak mau, Irwan Prayitno dan Hidayat Nur Wahid harus mengalah. Memang kalau diperhatikan si Aher ini lebih seksi. Pasalnya ia merupakan mantan gubernur Jabar, yang provinsi itu menjadi provinsi dengan jumlah DPT terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 33,27 juta DPT. Sedangkan Partai Demokrat, kita tahu sendiri siapa cawapres yang akan diusungnya. AHY, bro. Hahaha. Awalnya si AHY ini pengen jadi capres seperti bapaknya dulu, tapi karena dia kurang skalanya, kurang modal, kurang elektabilitas, kurang pengalaman, serta Partai Demokrat kurang perolehan kursi di DPR, ia akhirnya memutuskan untuk menurunkan derajatnya menjadi cawapres saja. Namun yang jadi permasalahan di sini, ketika partai itu tidak ada yang mau mengalah, mereka tetap pada kengototannya masing-masing. Dan itu sangat wajar sih, karena urgent alias mendesak sekali. Misalnya Nasdem, gak maulah dia yang ngambil resiko ngusung Anies, sedangkan partai lain yang menikmati. Karena kalau cawapres Anies baik dari PKS atau dari Partai Demokrat, pasti akan berdampak positif terhadap partai tersebut. Minimal perolehan suaranya akan lebih besar dibandingkan Pilpres 2019 silam. Sedangkan Nasdem hanya dapat untung sedikit. Begitupun dengan Partai Demokrat. Mau tidak mau, suka tidak suka, AHY harus jadi cawapres kalau mau selamat. Lantaran perolehan suara partai ini terus turun dari pemilu ke pemilu. Pada pemilu tahun 2009, Partai Demokrat memperoleh 20,4% suara. Pada pemilu tahun 2014, memperoleh 10,19% suara. Dan pada pemilu 2019, hanya memperoleh 7,77% suara nasional. Terlihat di situ Partai Demokrat jadi terlaknat. Kok terlaknat? Karena sesuai dengan pernyataan, barang siapa hari ini lebih baik dari kemarin, maka ia adalah orang beruntung. Barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia orang merugi. Dan barang siapa hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia adalah orang yang terlaknat. Sementara Partai Demokrat, perolehan suaranya terus memburuk dari hari ke hari. Lantas,
Apa yang menjadi penyebab perolehan suara partai itu menurun? Perilaku korup kadernya Ferguson. Saat jadi partai penguasa, dulu kader Partai Demokrat korup gila-gilaan. Dan mirisnya, itu dilakukan secara berjamaah. Nyaris semua pengurusnya korupsi, mulai dari ketua umum Anas Urbaningrum, bendahara umum M. Nazaruddin, wasekjen Jiro Wacik dan Angelina Sondak, ketua DPP Sultan Batu Gana, serta anggota Dewan Pembina Hartati Murdaya. Itu baru pengurus pusat, belum lagi yang di daerah. Banyak juga kader Partai Demokrat yang korupsi. Dan mirisnya, sampai tahun 2022 ini, kader partai berlambang bintang Mercy tersebut masih juga melakukan korupsi. Mulai dari Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Mas'ud, Bendahara Umum DPC Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balkis, Bupati Mamberamo Tengah Riki Ham Pagawa, serta Gubernur Papua Lukas NMB. Yang bikin tambah memalukan lagi, Nur Afifah Balkis itu tercatat sebagai koruptor termuda di Indonesia. Ia diciduk KPK di usia 24 tahun. Cadas prestasi kader Partai Demokrat. Layak mendapatkan rekor muri dari Jaya Suprana. Jadi dengan kondisi seperti ini, sangat wajar sih kalau elit serta pengurus Partai Demokrat khawatir partainya jadi kurem pasca pemilu tahun 2024 mendatang. Untuk itulah supaya partai tersebut bisa selamat, satu-satunya upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mengusung AHY jadi cawapres. Karena dengan ketua umumnya tersebut ikut bertarung di Pilpres, maka Partai Demokrat akan mendapatkan efek ekor jas. Nah, PKS pun sama, berusaha menjadikan kadernya sebagai cawapres Anies dalam rangka untuk mendapatkan efek ekor jas ini. Inilah yang disadari betul oleh Surya Paloh, bahwa Partai Demokrat maupun PKS menjalin komunikasi dengannya, dan Nasdem tidak tulus tapi ada udang di balik bakwan, alias membawa kepentingan masing-masing. Atau dengan kata lain, mereka hanya untuk memanfaatkan partainya saja. Hingga ia mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan, yakni tidak masalah jika Nasdem batal berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Kalau saya sebagai ketua umum Nasdem, saya kasih kesempatan yang seluas-luasnya ya, sebaik-baiknya kepada kawan-kawan, baik itu Demokrat, PKS atau siapa saja. Nasdem tidak mau desak-desak itu, atur saja. Mau koalisi boleh, nggak koalisi juga nggak apa-apa, ujar satu-satunya ketua umum partai yang berewokan itu. Terlihat dari pernyataannya tersebut kalau Paloh sudah apatis, yang mana hal ini tidak lepas dari negosiasi yang dilakukan oleh Nasdem bersama PKS dan Partai Demokrat yang terus-terusan alot alias tidak ada ujungnya. Jadi melihat kenyataan ini, koalisi PKS, Nasdem dan Partai Demokrat terancam bubar sebenarnya. Dan ini yang lucu, seperti cinta monyet gitu. Jadian belum, alias baru sekedar PDKT tapi sudah putus duluan. Hahaha. Begitulah kura-kura kalau meletakkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan bersama. Ujung-ujungnya bakal gontok-gontokan itulah.